Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Lili tentunya di pembelajaran PJOK. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bab 2 yaitu gerak dasar non-lokomotor. Di kelas 3 ini kita akan fokus materinya. Yang pertama, gerak non-lokomotor memutar dan meliuk. Yang kedua, gerak non-lokomotor memutar dan menekuk. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Sebelum ke materi, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah siswa mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengetahui kombinasi gerak non-lokomotor, dan yang kedua, dapat melakukan kombinasi gerak non-lokomotor. Untuk kombinasinya sendiri, itu yang pertama tadi ya anak-anak, gerak non-lokomotor memutar dan meliuk itu adalah sebuah kombinasi gerak non-lokomotor yaitu memutar dan meliuk, dan yang kedua yaitu gerak non-lokomotor memutar dan menekuk itu juga adalah sebuah kombinasi. Setelah mempelajari tujuan pembelajarannya, mari kita bahas materi hari ini satu persatu. Yang pertama yaitu gerak non-lokomotor memutar dan meliuk. Pada dasarnya, gerak non-lokomotor itu adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Artinya, gerakan itu dilakukan di tempat ya anak-anak. Akan tetapi, kali ini kita akan mempelajari kombinasi antara gerakan yang satu dan yang satunya ya anak-anak. Contohnya gerakan memutar dan meliuk. Ini adalah sebuah kombinasi. Nah, ibu guru akan menyebutkan dan menjelaskan ada berapa saja. Ibu guru akan memberikan contoh sebanyak 4 contoh ya anak-anak. Yang pertama, gerak memutar badan dan membungkukkan badan. Itu adalah sebuah kombinasi ya anak-anak ya. Itu adalah memutar badan yang pertama, gerak memutar dan membungkukkan badan. Nah, untuk cara melakukannya, yang pertama, berdiri tegak dan kepalkan kedua tangan di pinggang. Yang kedua, putarlah badan ke arah kanan dan kiri. Yang ketiga, badan tegak dan rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keempat, bungkukkan badan ke depan hingga tangan menyentuh lantai. Yang kelima, badan tegak dan kepalkan kedua tangan di pinggang. Dan yang keenam, putarlah badan ke kanan bawah dan putarlah badan ke kiri bawah. Nah, begitulah ya anak-anak cara melakukannya serta contoh video prakteknya. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu memutar lengan dan meliukkan badan. Untuk cara melakukannya, yang pertama, berdiri tegak merentangkan tangan ke samping. Yang kedua, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, berdiri tegak merentangkan kedua tangan ke atas. Yang keempat, meliukkan badan ke samping kanan dan kiri. Yang kelima, meliukkan badan ke samping kanan atas dan kiri atas. Dan yang terakhir atau yang keenam, meliukkan badan ke atas. Selanjutnya, gerakan ketiga yaitu gerakan loncat tali. Cara melakukan gerakan ini, yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, tubuh jongkok dengan posisi dada tegak. Yang ketiga, tubuh meloncat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Dan yang keempat, mendarat dengan satu kaki dan lutut ditekuk. Berikut adalah video gerakan loncat tali. Selanjutnya adalah gerakan yang terakhir yaitu gerakan skipping. Gerakan skipping
bisa disamakan dengan loncat tali, akan tetapi gerakan skipping dilakukan secara mandiri, yaitu dengan cara melakukannya. Yang pertama, siapkan tali, yang kedua, masing-masing tangan memegang ujung tali, dan yang ketiga, ayunkan tali dari arah bawah ke belakang hingga memutari tubuh. Dan yang keempat, ketika tali berada di bawah, lakukanlah lompatan. Dan yang kelima, lakukanlah sebanyak yang kamu mampu. Berikut adalah contoh video animasi gerakan skipping. Nah, seperti itu ya anak-anak, contoh gerak non-lokomotor memutar dan meliuk. Selanjutnya kita bahas yang B, gerak non-lokomotor memutar dan menekuk. Baik, untuk contohnya ini ada macam-macam ya anak-anak. Yang pertama, rangkaian gerak non-lokomotor memutar dan menekuk. Nanti ada 7 contoh. Nah, yang selanjutnya contohnya yaitu bermain tapak gunung atau engklek atau yang disebut Sunda Manda. Nah, untuk yang ketiga, gerakan menarik dan mendorong. Yang keempat, bermain menjaring ikan. Yang kelima, gerak menekuk badan dengan mencium lutut. Yang keenam, gerak menekuk tangan. Dan yang ketujuh, duduk menekuk satu kaki. Yang kedelapan, duduk sila. Yang kesembilan, duduk simpuh. Baik, mari kita bahas yang pertama dahulu. Untuk rangkaian gerak non-lokomotor memutar dan menekuk ini, yang pertama, anak-anak silakan berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan di pinggang. Yang kedua, memutar kepala ke kanan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu yang ketiga, memutar kepala ke kiri 4 hitungan. 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang keempat, anak-anak berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, rentangkan lengan ke samping. Yang kelima, memutar lengan ke depan 4 hitungan dan belakang 4 hitungan. Yang keenam, berdiri tegak, kaki rapat. Dan yang ketujuh, menekuk kaki kanan ke belakang 4 hitungan dan kaki kiri 4 hitungan. Selanjutnya yang kedua, bermain tapak gunung atau engklek atau Sunda Manda. Permainan ini adalah permainan tradisional dari Indonesia ataupun di Indonesia, begitu ya anak-anak. Nah, untuk permainan ini dimainkan dengan memanfaatkan suatu bidang datar di tanah ataupun di keramik, dan harus memiliki gaco masing-masing individu sebagai sebuah tanda. Nah, itu berupa pecahan keramik ataupun batu ceper. Permainan ini bisa dilakukan secara individu ataupun secara berpasangan. Nah, anak-anak, dalam bermain tapak gunung, di situ anak-anak ada gerakan menekuk ya, dan meloncat. Nah, itu adalah termasuk gerak non-lokomotor juga, begitu ya. Selanjutnya, gerak menarik dan mendorong. Untuk cara melakukannya yaitu, yang pertama, pilihlah teman pasangan yang seimbang. Yang kedua, berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Yang ketiga, beri tanda posisi masing-masing. Yang keempat, pertama kamu mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak tergeser posisinya. Yang kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Yang keenam, kegiatan kedua, kamu menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Yang ketujuh, lakukan secara bergantian. Dan yang kedelapan, makin kuat bertahan, artinya dialah pemenangnya. Berikut adalah contoh gerakan menarik dan mendorong. Yang keempat adalah bermain menjaring ikan. Nah, untuk permainan ini adalah permainan kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 12 orang. Dan setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya terdiri dari 7 orang. Nanti kita membuat 2 lapisan lingkaran.
Nah, nanti jika ada guru menyebutkan kata jaring, maka siswa berada di lingkaran luar, maju bersama-sama mendorong temannya memperkecil lingkaran. Dan ketika guru menyebutkan ikan, maka siswa akan berada di lingkaran luar, menarik tangan dan mundur bersama, memperbesar lingkaran seakan-akan jaring terbuka. Begitu ya anak-anak secara sekilas. Dan inilah gambar permainan menjaring ikan. Yang kelima yaitu gerak menekuk badan dengan mencium lutut. Latihan ini dilakukan berpasangan dengan teman ataupun bisa secara individu. Nah, saat kita mencium lutut, kita bisa menghitung dari 1 sampai 8 ya anak-anak. Untuk cara melakukannya, yang pertama, duduk dengan kaki selonjor ke depan. Nah, yang kedua, luruskan kedua tangan ke depan, sentuhkan pada ujung kaki dengan membungkukkan badan. Yang ketiga, peganglah pergelangan kaki. Dan yang keempat, pada saat menunduk ke depan, usahakan sampai mencium lutut. Jika tidak bisa digoyang-goyangkan ya anak-anak. Yang keenam, gerak menekuk tangan. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri tegak, kedua tangan disatukan di depan dada. Yang kedua, tarik kedua lengan ke atas hingga otot pundak terasa tertarik. Yang ketiga, tekuk lengan kiri ke belakang kepala, ke atas dan ke bawah. Yang keempat, tekuk lengan kanan ke belakang kepala, ke atas dan ke bawah. Yang ketujuh, duduk menekuk satu kaki. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal duduk selonjor. Yang kedua, kaki kanan ditekuk ke belakang membentuk sikap lari gawang. Dan yang ketiga, ciumlah lutut kiri sampai 8 hitungan. Yang keempat, ulangi gerakan tersebut dengan kaki bergantian. Yang kedelapan, duduk sila. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal dengan duduk selonjor dan pandangan ke depan. Yang kedua, gerakan selanjutnya, tarik atau tekuklah kaki kiri, kemudian diikuti kaki kanan di atas sehingga posisi duduk sila. Dan yang terakhir, yang kesembilan, duduk simpuh. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal berdiri dengan bertumpu pada lutut, pandangan ke depan, dan kedua tangan di pinggang. Yang kedua, gerakan dilanjutkan dengan menurunkan badan hingga sikap duduk bersimpuh dan tangan lurus ke depan. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya, videonya, gambarnya, dan cara melakukannya. Begitu ya, semoga anak bisa memahami. Dan terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.